Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam, rasanya sangat lezat, pokoknya enak banget. Tidak ada bosannya masak ayam seperti ini, yaitu ayam kecap bawang bombay. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Ayam yang saya gunakan ini bagian dada ya teman-teman. Sudah saya potong menjadi 8 bagian dan telah saya cuci bersih. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian paha juga boleh ya, tidak harus bagian dada. Kemudian ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu untuk menghilangkan kotorannya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ayam semuanya. Rebus sebentar saja, kira-kira seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri. Bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemirinya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai, langsung saja kita tuang di cobek. Tambahkan 1 sendok teh merica butiran dan kemudian kita ulek. Oke, ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai. Ini serainya saya geprek, kemudian potong menjadi 3 bagian. Untuk bumbu irisnya ada 7 buah cabai rawit merah, kita potong serong seperti ini. 3 buah cabai merah keriting, potong serong juga. Setengah buah bawang bombay, ini saya gunakan setengah saja ya teman-teman, karena ini bawang bombaynya itu besar. Kalau teman-teman menggunakan bawang bombay yang ukuran sedang, gunakan 1 buah ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita goreng ayamnya yang telah kita rebus tadi ya. Sebelumnya ditaburi dulu tepung ya teman-teman agar tidak meletup-letup, karena saya kehabisan tepung jadinya tidak saya taburi tepung. Goreng ayamnya sampai kecoklatan saja seperti ini ya, tidak perlu lama-lama. Setelah warna ayamnya sudah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan serai yang telah kita geprek, kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. 12 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah.
Tambahkan juga 2 sendok teh saus tiram. Maaf saat memasukkannya tidak kerekod, kameranya mati. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 1,5 gelas. Kemudian aduk-aduk kembali, masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dan ayamnya matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan irisan cabai dan juga bawang bombay. Kemudian aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan tambahkan sedikit lagi kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, ayam kecap bawang bombay sudah matang, kuahnya sudah menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Aroma bawang bombaynya harum banget teman-teman. Ayam kecap bawang bombay siap untuk disajikan. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 bonggol pokcoy atau sawi sendok. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Potong bagian bonggolnya, kemudian pisahkan satu persatu seperti ini. Setelah selesai kita potong seperti ini, tidak patah, cukup bagian batangnya saja. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah semuanya, kemudian beri air. Kemudian beri garam, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan hewan-hewan atau ulat yang ada di pokcoynya itu bisa mati. Kemudian kita rendam. Nah, ini setelah direndam dan telah saya cuci bersih, hasilnya seperti ini ya. Bagian batangnya, kotorannya sudah bersih. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Ada 3 butir bakso, kemudian potong seperti ini atau potong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada setengah buah wortel, potong bulat-bulat seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan 1 buah wortel juga boleh, sesuaikan selera saja. Kemudian sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini bahan bumbu halusnya semuanya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Selanjutnya langsung saja pindahkan ke cobek. Tambahkan 1 butir kemiri. Kemudian kita ulek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh terasi. Haluskan kembali. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus.
Selanjutnya ke bumbu irisnya, ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya cincang. Untuk bawang putih cincangnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan bawang putih cincangnya, tumis sampai aromanya harum dan warnanya kecoklatan. Kemudian masukkan bumbu halusnya, tumis kembali sampai bumbunya matang dan harum. Setelah bumbunya matang, masukkan irisan bakso dan wortel. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, baru kemudian tambahkan air secukupnya. Ini airnya saya gunakan kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk kembali, tambahkan lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap rasa yang biasa teman-teman gunakan, kemudian gula pasir dan saus tiram. Tidak usah menggunakan garam ya teman-teman, karena sudah asin dari terasi dan saus tiramnya. Tapi nanti kalau kurang asin boleh ditambahkan. Masak sampai wortelnya setengah empuk atau setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, baru kemudian masukkan sayur pokcoynya atau sawi sendok, lalu aduk-aduk. Gunakan api besar agar pokcoynya ini warnanya tetap hijau dan matangnya cepat. Kalau mau ada kuahnya nyemek-nyemek, airnya bisa ditambah ya. Oke, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini kurang asin, baru saya tambahkan garam sedikit saja ya. Kemudian aduk-aduk. Oke, saya koreksi lagi rasanya apakah sudah pas. Dan inilah tumis pokcoy bakso pedas gurih sudah matang. Rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindahkan ke piring saji. Tumisan pokcoy ini rasanya benar-benar lezat banget teman-teman. Rasanya bikin susah move on karena terlalu enak. Tumis pokcoy bakso pedas gurih siap untuk dinikmati. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler yang telah saya potong-potong dan telah saya cuci bersih. Ayamnya ini bagian dada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan bagian sayap juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya marinasi menggunakan bumbu instan 1 saset, kita tuangkan. Untuk bumbu marinasinya bebas ya teman-teman, mau merek apa saja, sesuaikan selera. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap, atau teman-teman juga boleh langsung digoreng ya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 siung bawang putih, 10 buah bawang merah, 1 genggam cabai rawit merah, 1 genggam cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijaunya ini wajib ya teman-teman, supaya nanti perpaduan warnanya lebih cantik. Tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman, nanti teksturnya itu agak kasar. Kemudian akan saya chopper. Oke, inilah hasil bumbunya ya, teksturnya itu agak kasar. Memang sengaja seperti ini supaya rasanya itu lebih gurih. Bahan selanjutnya ada air asam jawa. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayam yang telah kita marinasi tadi.
Kemudian kita tutup supaya ayamnya ini matangnya merata dan empuk. Jangan lupa bagian bawahnya dibalik. Goreng ayamnya sampai matang, warnanya kuning kecoklatan ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ayamnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita chopper tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk, tumis bumbunya sampai layu saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Gunakan api sedang saja. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Untuk gula pasirnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian sepucuk sendok teh MSG atau penyedap rasa lainnya atau kaldu jamur, sesuaikan selera. 2 sendok teh air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena ayamnya sudah kita marinasi, rasanya sudah ada asinnya. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah harum dan sudah layu, warnanya juga sudah berubah. Kita masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah semuanya tercampur merata, jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena ini menurut saya masih kurang asin ya teman-teman, saya tambahkan lagi sedikit garam. Tapi kalau teman-teman tidak suka terlalu asin, tidak perlu ditambahkan ya. Koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan inilah hasilnya, ayam cili padi sudah matang, warnanya sangat cantik. Rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ayam cili padi adalah hidangan ayam yang dimasak dengan bumbu dan cabai, memberikan cita rasa pedas dan nikmat. Untuk rasanya ini benar-benar pedas ya teman-teman. Pecinta pedas pokoknya wajib mencoba masakan ayam seperti ini, dijamin pasti ketagihan. Oke, itulah tadi resep ayam cili padi ala Rukamasak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Rukamasak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram sawi putih yang sudah kita cuci bersih, cucinya per lembar ya. Kemudian kita potong-potong memanjang seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman semua. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Potong-potong juga memanjang atau sesuaikan selera teman-teman ya. Bisa dipotong kotak dadu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada bawang merah, iris tipis-tipis. Jadi ini semua itu bumbunya cukup diiris-iris saja ya teman-teman. Kemudian ada bawang putih, iris tipis-tipis juga. Selanjutnya ada cabai rawit.
Potong kecil-kecil juga ya, sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Kalau kalian suka agak pedas, boleh ditambah cabenya. Kalau tidak suka pedas, boleh tidak pakai cabai atau dikurangi cabenya ya. Cabenya ini ada 3 macam, cabai rawit, cabai hijau keriting, dan juga cabai merah keriting. Cabai hijaunya ini kita iris serong-serong, dan juga cabai merah keritingnya ini diiris serong-serong juga. Nah, ini semua bahan bumbunya sudah siap. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Minyaknya ini agak banyak ya, soalnya kita mau menggoreng tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan semua tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa dibalik. Menggoreng tahunya ini jangan terlalu kering ya, seperti ini saja, agak basah. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, minyaknya kita kurangi. Selanjutnya masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu dan aromanya harum. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah aromanya harum dan sudah layu, masukkan irisan cabai. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan irisan sawi putih semuanya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, beri air secukupnya. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, saus tiram. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Masak tumis sawi putih tahu ini sampai matang, airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, inilah tumis sawi putih tahu sudah matang. Rasanya sudah pas, sudah saya cicipi. Airnya juga sudah menyusut. Langsung saja pindah ke piring saji. Sajikan tumis sawi putih tahu ini selagi hangat ya. Tumis sawi putih tahu siap untuk disajikan. Rasanya ini benar-benar lezat, sangat seimbang antara gurihnya tahu dan kelezatan sawi putih yang segar. Nah, itulah tadi resep tumis sawi putih tahu, super simple. Selamat mencoba ya. Untuk bahan-bahannya ini kita gunakan 10 buah jagung muda yang sudah kita cuci bersih. Kemudian potong-potong jagung muda seperti ini. Kita potongnya serong saja atau sesuaikan selera teman-teman, bisa dipotong seperti kacang panjang. Setelah semuanya selesai dipotong, pindahkan ke piring. Karena telenannya mau kita gunakan memotong bahan selanjutnya, yaitu ada bakso,
Baksonya kita potong tipis-tipis atau sesuaikan selera teman-teman. Mau dipotong panjang atau kotak juga boleh. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada 6 buah bawang merah. Bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis seperti ini saja, atau teman-teman bisa dihaluskan menggunakan cobek juga bisa, sesuai selera. Kemudian ada bawang putih, ini juga diiris tipis-tipis, sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya ada cabai keriting hijau. Untuk takaran cabenya ini kita gunakan 12 buah cabai hijau. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah, yang tidak suka pedas bisa dikurangi, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan juga ini kita tambahkan cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. Setelah selesai, selanjutnya kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tadi. Tumis sampai aromanya harum, bawang merah dan bawang putihnya layu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, baru kemudian masukkan irisan bakso. Oseng-oseng sebentar, masukkan juga jagung mudanya, oseng-oseng lagi. Baksonya kita masukkan lebih awal karena agar mendapatkan aroma yang sedap dan gurih. Kemudian masukkan cabai hijau, aduk-aduk kembali dan ratakan. Selanjutnya beri garam, kemudian lada. Ladanya opsional ya. Kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, dan juga saus tiram. Aduk-aduk kembali dan ratakan. Aromanya harum banget teman-teman, belum matang saja sudah menggugah selera. Selanjutnya beri air secukupnya saja agar tekstur tumisan jagung mudanya ini tidak terlalu kering ya teman-teman, dan juga agar jagung mudanya cepat empuk. Tumis jagung muda ini super simple ya teman-teman, bumbunya cukup diiris-iris, masaknya cukup diosreng-osreng saja seperti ini. Kita tambahkan cabai merah keriting juga ya agar warnanya lebih cantik. Masak tumis jagung muda sampai airnya menyusut dan matang. Masaknya sebentar saja ini ya, sesuaikan selera teman-teman. Kalau mau agak kriuk-kriuk itu cukup 10 menit saja. Kalau mau tekstur lebih empuk lagi bisa ditambah durasi masaknya. Nah, tumis jagung muda sudah matang. Jangan lupa cicipi terlebih dahulu. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Ini sudah saya cicipi, rasanya sudah pas. Ada manisnya, ada pedasnya, gurih banget. Langsung saja pindah ke piring saji. Nah, itu tadi resep tumis jagung muda, super simple. Sangat mudah bukan? Selain enak, ini juga merupakan pilihan makanan yang sehat dan kaya serat. Jadi, jangan ragu untuk mencobanya di rumah ya. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahannya ada sawi hijau. Ini saya potong-potong dulu ya.
Selanjutnya ada 1 buah wortel, potong-potong juga ya. Setelah dipotong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada kembang kol, potong-potong juga. Sisihkan. Kemudian ada brokoli, potong-potong juga. Selanjutnya daun bawang, potong-potong juga. Ini tadi semua bahan-bahannya sudah saya cuci bersih ya. Ini saya menggunakan 10 biji bakso sapi ya, karena ukurannya kecil saya menggunakan 10 biji, potong-potong. Selanjutnya ini saya menggunakan 3 buah sosis ayam. Kalau teman-teman tidak suka sosis ayam, bisa menggunakan sosis sapi ya. Ini dipotong-potong menyerong seperti ini, potong semuanya sampai selesai. Ini saya menggunakan 7 siung bawang putih ya. Bawang putihnya ini saya cincang saja. Kalau teman-teman tidak suka dicincang, bisa diiris-iris tipis-tipis juga bisa. Karena saya suka dicincang biar lebih terasa bawang putihnya. Selanjutnya saya menggunakan 1 buah bawang bombay, iris tipis-tipis ya. Saya tambahkan juga 5 buah cabai rawit karena saya suka pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka pedas bisa di skip. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang bombaynya terlebih dahulu. Tumis sampai melayu, baru kemudian masukkan bawang putihnya. Selanjutnya masukkan bakso dan sosisnya. Aduk-aduk sebentar saja. Masukkan wortelnya terlebih dahulu. Lalu masukkan juga cabai. Aduk-aduk lagi sebentar saja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Beri air secukupnya. Aduk-aduk lagi sebentar. Beri setengah sendok teh merica bubuk dan kaldu jamur. Kemudian masukkan kembang kol dan juga brokoli. Beri 1 sendok teh saus tiram. Nah ini ya teman-teman, saya
cuma menggunakan saus tiram dan saus sambal saja ya, tapi ini rasanya tidak kalah enak sama yang di restoran ya. Nah, ini 1 sendok teh saus sambal biar ada rasa asam dan pedas-pedasnya sedikit. Kemudian masukkan sawi hijaunya. Ini tadi saya tambahkan sedikit air lagi ya, karena tadi agak kering. Masak sampai semua bahannya matang dan sawinya juga matang. Baru kemudian masukkan daun bawangnya. Silakan cek rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini dia capcay sederhana ala rumahan sudah matang, siap untuk disajikan. Jika menurut teman-teman resep capcay sederhana ala rumahan ini bermanfaat, silakan bantu share ke media sosial yang kalian punya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.